Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Amaliatul Aziza dari Prodi Administrasi Publik Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang modernisasi. Ini adalah konsep-konsep dari modernisasi. Yang pertama yaitu pengertian modernisasi, ciri-ciri modernisasi, perbedaan modernisasi dan westernisasi, dan yang terakhir yaitu dampak dari modernisasi. Ini ada dua dampak yaitu dampak negatif dan positif. Yang pertama yaitu pengertian modernisasi. Di sini, pengertian modernisasi adalah suatu persoalan yang harus dihadapi oleh seluruh masyarakat karena proses tersebut mencakup bidang-bidang yang sangat luas yang menyangkut proses disorganisasi, masalah sosial, konflik antar kelompok, dan juga hambatan-hambatan terhadap perubahan. Modernisasi dalam ilmu sosial merujuk pada sebuah bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik dengan harapan akan tercapai kehidupan yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Modernisasi ini tidak sekedar menyangkut aspek yang material, melainkan juga aspek imaterial, seperti pola pikir, tingkah laku, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, pengertian modernisasi mencakup suatu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional ke arah pola-pola ekonomis dan politis yang menjadi ciri negara-negara barat yang stabil. Dan proses modernisasi ini mencakup proses yang sangat begitu luas. Kadang-kadang batasnya tidak dapat ditetapkan secara mutlak. Yang kedua yaitu perbedaan modernisasi dan westernisasi. Konsep modernisasi seringkali dianggap sama dengan westernisasi. Padahal jelas-jelas modernisasi dan westernisasi ini merupakan dua konsep yang sangat berbeda. Modernisasi lebih fokus pada perubahan sosial masyarakat secara luas. Dan sedangkan westernisasi ini merupakan proses pengadopsian gaya hidup dan cara pandang budaya barat secara berlebihan. Dari kedua definisi tersebut, cakupan modernisasi lebih luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Sedangkan cakupan westernisasi hanya terbatas pada gaya hidup dan cara pandang budaya barat. Sebagai contoh, di sini dijelaskan individu yang kesehariannya lebih banyak terpapar informasi dari barat cenderung akan mengadopsi nilai-nilai yang dominan menjadi ciri khas budaya barat, seperti menirukan gaya busana terbuka dan menirukan makanan-makanan yang dari barat, yang khas barat, dan lain sebagainya. Itu ciri-ciri modernisasi. Ciri-ciri modernisasi yang pertama adalah bidang ilmu pengetahuan dan teknologi modernisasi ditandai dengan adanya penemuan-penemuan baru di bidang iptek. Dan ini berguna untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pekerjaan sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, bidang ekonomi. Modernisasi ekonomi ditandai dengan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat atas barang dan jasa,
sehingga memunculkan perubahan besar dalam proses produksi ekonomi dan akhirnya akan terbentuk sistem ekonomi kapitalistik. Dan yang ketiga, bidang politik. Modernisasi bidang politik ditandai dengan kemajuan proses demokrasi negara-negara di dunia yang ditandai dengan pengakuan terhadap hak-hak kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Keempat, dalam bidang sosial budaya. Modernisasi dalam bidang sosial budaya ini ditandai dengan semakin kaburnya batas-batas budaya antar negara karena kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi. Dan yang terakhir, yang kelima, dalam bidang agama. Pada bidang agama ini, rasionalitas membuat masyarakat meninggalkan kepercayaan lama berupa animisme serta dinamisme. Adapun masyarakat tertentu, agama dan kepercayaan tidak lagi menjadi hal yang sangat penting karena tidak dapat dibuktikan dengan nalar manusia. Dampak-dampak yang ada dalam modernisasi. Modernisasi ini mempunyai dua dampak penting, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama, perubahan perilaku dan cara hidup masyarakat dengan iptek. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi ini berkontribusi positif dalam memudahkan kehidupan masyarakat saat ini, baik dalam segi berkomunikasi maupun dalam bidang pekerjaan. Yang kedua, perubahan nilai dan sikap ke arah yang positif. Terbentuknya sikap terbuka akan perubahan keinginan untuk terus-menerus berinovasi guna mencapai kesejahteraan yang akan dicita-citakan. Yang ketiga, dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan individu melalui proses produksi yang akan meningkatkan perekonomian suatu negara. Dampak negatif yang pertama yaitu pergeseran nilai-nilai kebudayaan lokal. Bisa dijelaskan di sini, modernisasi yang kian berkembang ini telah menjadi penyebab terkikisnya nilai adat istiadat dan kebudayaan lokal masyarakat Indonesia yang telah diturunkan secara turun-temurun. Dengan adanya modernisasi ini, budaya-budaya dan nilai istiadat yang dikembangkan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun mulai gugur. Dan sekarang manusia lebih condong menirukan gaya kebarat-baratan. Yang kedua yaitu terkikisnya nasionalisme bangsa. Modernisasi ini dapat mengikis nasionalisme suatu bangsa di bawah pengaruh kemajuan teknologi dan informasi serta cara pandang dan budaya barat. Dan yang ketiga, bias modernisasi. Modernisasi seringkali dikaitkan dengan konsep modernisasi, yaitu gaya hidup dan cara pandang yang berakibat kepada budaya barat. Dalam hal ini, tidak semua budaya barat berdampak positif, melainkan juga berdampak negatif bagi individu dan juga lingkungannya. Dan yang terakhir, kesenjangan teknologi. Demikian penjelasan materi modernisasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat-kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.